kamu di dalam pembelajaran maupun kegiatan di sekolah. Kesepakatan, yang namanya kesepakatan berarti anak-anak akan melakukannya, ya, melakukannya dengan apa nak? Dengan ikhlas, ya kan? Kan kalian sendiri yang bikin kesepakatan. Berarti kemudian anak-anak juga harus melakukannya. Jadi nanti kesepakatan kelasnya akan Ibu bagikan 2 kertas warna pink dan warna kuning. Jadi yang pinknya buat cewek nanti ya, yang buat siswa-siswa cewek, yang kuningnya buat siswa-siswa cowok. Di sini nanti anak-anak silakan tulis satu saja kesepakatan yang kalian inginkan, atau istilah lainnya gini, misalkan contoh ya, misalkan anak-anak tidak ingin diganggu teman. Contohnya, misalkan tidak ingin diganggu teman. Kesepakatan apa yang ingin kalian tuliskan di sini? Ya, misalkan di kelas kita biar nanti suasananya itu nyaman pada saat ulangan atau ujian, misalkan, atau pada saat pembelajaran. Kesepakatan apa yang ingin kalian bikin bersama atau kalian inginkan biar kelas kita itu jadi nyaman dan ideal nantinya. Oke, kemudian penulisan kalimatnya anak-anak menggunakan kata-kata yang positif. Kata-kata positif itu misalkan kalau ada yang mencontek gitu ya, kita tidak ingin ada yang mencontek pada saat ulangan. Ditulisnya pada kesepakatan ini, ditulisnya kalian jangan tulis tidak boleh mencontek. Nah, kata-kata tidak boleh itu adalah kalimat negatif. Nah, kita menghilangkan kalimat negatifnya dengan misalkan belajar lebih rajin. Ya, bisa dimengerti nak? Baik, Ibu akan minta tolong Novan buat membagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SDN Kebun Bunga 1, yang berbahagia,
dan lapar di siang hari. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu Guru pada siang hari ini. Mohon maaf saya menambah waktu lagi untuk beberapa saat ya, menunda makan siang. Di sini saya akan berbagi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang baru kenal sama saya ya. Ya, jadi saya memperkenalkan diri dulu, gitu Bu ceritanya. Jadi saya bagi yang belum kenal, itu yang tiga kan belum kenal Bu sama saya. Jadi nama saya cukup singkat, 3 huruf ITA, udah gitu aja. Ya, saya adalah CGP angkatan 7 dari SDN Kebun Bunga 1. Alhamdulillah saya sebenarnya ada partner satu lagi, tapi nggak tahu partner saya ngumpet di belakang. Bapak Ibu, jadi ini adalah salah satu tugas yang harus saya laksanakan karena pada pendidikan guru penggerak kami diberi tugas setelah selesai mempelajari satu modul, karena kita udah melakukan pembelajaran di modul 1. Jadi saya ditugaskan untuk pengimbasan atau sharing ilmu lah Bu ya. Mungkin di pembahasan ternyata Bapak Ibu itu ini udah pernah saya lakukan. Mungkin ya Bu ya nanti. Jadi di sini saya perlu tekankan, saya berdiri di sini Bapak Ibu bukan karena saya lebih pintar atau saya lebih tahu. Jadi mohon maaf. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sharing ilmu saja. Jadi nggak ada Bu Mas Guna ya, kamu pintar duluan. Amin. Jadi langsung saja Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah materinya tentang penerapan budaya positif. Saya ucapin lagi nih, selamat datang Ibu Bapak Guru Hebat, nih slogannya guru penggerak. Jadi kita semua itu Bapak Ibu Guru hebat, nggak ada yang nggak hebat, hebat benar pokoknya. Ya, mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya ke konsep utama, di modul yang kami pelajari itu, karena saya sudah mempelajari satu modul, di satu modul itu ada 4 subbab materi, yaitu, dan ini budaya positif ini adalah bab terakhir yang kami harus selesaikan. Jadi satu bab itu ada 3 subbab, 4 bab. Salah satunya adalah modul budaya positif. Dalam modul budaya positif itu ada konsep-konsep utama yang harus mungkin kita diskusikan atau perlu kita ulas lebih mendalam. Tapi jangan dalam-dalam deh, nanti kelamaan ya Bu. Yang pertama itu adalah tentang perubahan paradigma belajar. Jadi konsep utama yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi nanti akan kita kupas satu-satu. Yang berikutnya adalah disiplin positif. Yang kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan restitusi. Jangan sampai salah baca ya Bu. Iya, nanti salah baca. Itu posisi kontrol, restitusi. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Dan yang terakhir nih, yang paling penting dari beberapa subtopik yang kita bahas, yaitu segitiga restitusi. Baik, kita mulai dari yang pertama nih. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih paradigma baru itu? Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Agak susah ya Bu, jadi harus pelan-pelan. Terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya.
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau profil pelajar Pancasila mungkin kita udah nggak asing lagi, udah hampir setiap kali kegiatan gugus yang kita bahas gitu. Habis itu yang ini lagi sering-sering kita dengar adalah kurikulum merdeka, berhubungan juga dengan profil pelajar Pancasila. Terus maksudnya terdiferensiasi itu apa sebenarnya? Jadi ini ya Bu, sebelum kita bahas ke terdiferensiasinya, jadi mungkin ada yang belum atau perlu mengingat kembali. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 item, ya 6 pokok. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sebenarnya apa sih karakter yang kita inginkan untuk anak didik kita? Jadi profil pelajar Pancasila ini harus ada atau muncul ke anak-anak kita nantinya. Yang pertama yaitu pasti beriman, ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang berikutnya adalah mandiri, bernalar kritis, agak susah, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Enam ini harus bersinergi, harus bisa berjalan bersama, gitu ya. Ini adalah 6 poin penting yang harus ada pada pembelajaran paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, mungkin akan di tahun depan profil pelajar Pancasila ataupun kurikulum merdeka, mungkin kita yang sekarang masih setengah-setengah dapatnya ya. Jadi paling tidak dengan konsep profil pelajar Pancasila tadi jadi dasar pengetahuan kita di awal untuk kurikulum merdeka. Nah, berikutnya tentang diferensiasi tadi ya Bu. Terdiferensiasi itu apa sih maksudnya? Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, terdiferensiasi itu sama artinya adalah dapat dibedakan. Maksudnya gimana dibedakan? Jadi begini, terdiferensiasi itu mungkin biasanya kita di kelas itu kan, kalau belum paradigma baru ya, proses pembelajaran belum paradigma baru itu kan kita lebih ke klasikal kan Bu. Kita samain anak-anak di kelas tuh. Kita nggak pernah, kita kadang mungkin justru Bapak atau Ibu guru justru sudah melakukan pembelajaran terdiferensiasi di kelas. Jadi kita itu di paradigma baru, kita dituntut nantinya untuk nggak nyamaratakan anak didik. Jadi anak-anak itu begitu istimewanya Bapak Ibu. Jadi harus, si A ini dia yang diperlukan ininya, si B ini begini apa yang dia perlukan. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan anak. Si anak ini sukanya ngegambar misalkan, yang satu lagi itu dia lebih suka berhitung. Nah, disitulah kita nggak boleh yang menyamaratakan kemampuan anak di dalam satu kelas. Itu salah satu contoh terdiferensiasi. Selanjutkan, yang berikutnya tadi adalah disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, menurut pemikiran Yanlah, disiplin itu yang kayak gimana sih? Menurut versi Bu Mas Kuna. Jam berapa, terus lagi kita kan punya misalnya PR harus dikumpul pada hari yang telah ditetapkan. Nah, dia harus bisa mentaati apa yang kita berikan kepada siswa dengan semaksimal mungkin. Kalaupun dia tidak bisa, dia punya solusi sendiri, memberi alasan sendiri kepada kita. Mungkin itu ya. Itu disiplin menurut Bu Mas Kuna. Mungkin ada yang berbeda, Pak? Hah? Oh iya. Ini saja, Pak. Oh ya, oke. Tanpa mic ya Pak, yang kencang. Oke. Menurut saya dan disiplin adalah kontrol diri terhadap peraturan yang
atau lingkungan? Ya. Kalau saya menyimpulkan, kalau Bu Mas Punah itu kan lebih disiplin, itu aturan yang harus dilakukan gitu ya Bu ya. Kalau Pak Hendra itu disiplinnya diri, kata Pak Hendra, harus dari itu ya Pak ya. Anak-anak harus melakukannya. Jadi hampir sama dengan nih anak harus melakukan apa yang sudah ada gitu ya, aturan yang ada itu ya Pak ya. Lebih ke aturan. Jadi sebenarnya dalam budaya kita ya Bu, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya kan? Jadi kita melakukan sesuatu kepada orang lain untuk membuktikan bahwa kita itu patuh, gitu ya. Dan biasanya khususnya nih bagi murid atau mungkin bisa jadi buat kita sendiri kepada pimpinan misalkan. Kalau kita memposisikan ya, karena ini berlakunya tidak hanya untuk murid Bu, disiplin positif itu tidak hanya muridnya tapi juga kitanya. Jadi warga sekolah semua. Jadi kalau ini kita lihatnya dari sisi siswa itu biasanya cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Bener apa bener Bu? Pasti anak-anak itu kalau kamu nggak ngerjain PR gitu ya, biasanya dia udah yang merasa menciut tuh, udah tidak nyaman. Seharian itu saya yakin dia udah nggak nyaman. Ataupun pada saat nih dia datang terlambat, sekolahnya terlambat, udah terlambat, bednya nggak ada, dimarahin pula pakai corong ya kan. Udah pasti satu hari itu udah bete kata Bu Aulia, dan nggak semangat lagi begitu. Nah, kita Bu, Bapak sebagai seorang pendidik sebenarnya tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang ada dari diri mereka sendiri. Kalau motivasi ekstrinsik itu dari orang lain atau dari bukan dirinya sendiri. Contohnya, jadi dia disiplin itu karena ada aturan. Nah, itu adalah contohnya ekstrinsiknya. Nah, maka disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta mengajarkan anak untuk melakukan sesuatu tanpa digarisbawahi ya Bapak Ibu, sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, terus bagaimana? Kita melakukannya nanti? Kan mungkin kita tuh Bu, Bapak, kalau misalkan niatnya mungkin baik ya. Biasanya kita mendisiplinkan anak-anak itu dengan beberapa cara. Salah satunya mungkin sogokan, reward ya dengan bahasa, atau ancaman. Awas ya, besok kalau enggak begini begitu, gitu ya. Ataupun hukuman. Ya karena kamu hari ini enggak pakai sepatu warna abu-abu, besok pakainya warna ungu misalkan. Gitu ya Bu. Atau kita yang pernah Ibu lakukan dilarang memakai sandal selop. Jadi hal-hal seperti itu mungkin menurut kita udah benar, tapi ternyata pada saat kami mempelajari hal ini ya Bu Yanti ya, kita merasa kayak ditelanjangin Bu. Kayak apa yang kita lakukan itu nggak ada yang benar, begitu. Nah, disinilah tempatnya kita sharing bersama untuk menciptakan disiplin positif atau budaya positif. Nah, untuk menciptakan budaya positif tadi, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Jadi kita ataupun anak-anak itu sebenarnya mempunyai nggak boleh pergi loh. Sakit bulu, tak geteng, tak geteng. Soalnya ini ditujukan pada ibu. Enggak, gua ada kombinasi itu. Jadi
Untuk menciptakan budaya positif itu tadi kita harus tahu dulu latar belakangnya itu gimana, kenapa budaya positif itu tadi atau ketidakdisiplinan atau yang lain-lainnya itu terjadi. Itu ada namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya anak-anak ya, kita orang dewasa juga sama. Salah satunya adalah bertahan hidup. Udah pasti Bu, kita harus bertahan hidup. Perlu makan, perlu sehat, istirahat gitu ya. Salah satunya. Kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya ini saya tujukan banget sama seseorang di antara kita ya. Sayangnya. Jadi kasih sayang dan rasa diterima. Itu contohnya misal mungkin di kelas Bapak Ibu tuh ada anak-anak yang kadang suka gelendotan. Itu salah satu cirinya. Bisa jadi dia di rumah itu kurang rasa kasih sayang yang dia dapat. Jadi dia cari perhatian, salah satunya. Kemudian penguasaan ini misalkan kalau di sekolah itu anak-anaknya suka jahilin temen yang kayak gini loh, sok kuat bahasa bajanya ya. Yang pokoknya yang setiap kali dia pokoknya harus jadi jagoan kayak gitu. Nah itu kita sebagai pendidik harus cepet tanggap. Oh nih anak tuh mungkin kebutuhan dasar manusia penguasaannya yang dia perlukan. Gitu, kalau yang gelendotan tadi ini kita udah tahu mungkin di rumahkah atau di lingkungan dia itu sebenarnya dia itu ingin diterima atau dikasih kebutuhan kasih sayangnya itu harus dipenuhi. Jadi kebutuhan 1, 2, 3, 4, 5 ini memang kebutuhan dasar yang seharusnya kita penuhi. Yang berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini maksudnya begini Bu. Saya pribadi di kelas saya misalkan, selama saya menjadi seorang guru dari tahun 2006 sampai hari ini Bu, kebebasan kan kita gini, kadang ya udah ngasih pelajaran di anak-anak itu, kamu nulis hari ini tulis ya halaman ini gitu, tulis aja, kan kita memaksa. Padahal si anak itu sebenarnya dengan materi itu pingin dengan cara lain, digambar mungkin. Misalkan kita menjelaskan tentang metamorfosis contohnya. Kita inginnya biar mereka paham, kita suruh nulis, catat tuh. Nah, ada sebagian anak yang terdiferensiasi tadi dengan kemampuan yang berbeda, dia menginginkan menghafalnya dengan cara lain. Menggambar dulu mungkin metamorfosis, mungkin dia pakai contoh gambar kepompong dan dia lebih cepat menangkap materi itu. Itu salah satu bentuk kebebasan. Atau mungkin dia sukanya pembelajaran itu jangan yang kita harus melototin guru gitu ya. Mungkin dengan cara lain bernyanyi begitu. Mungkin ada yang suka bernyanyi gitu ya. Jadi kita sambil meraba kalau di kelas ya Bun. Jadi ini memang begitu tujuannya. Yang kemudian berikutnya yang paling penting buat anak-anak, tapi itu penting juga buat kita ya, kesenangan. Kesenangan ini lebih diartikan dengan bermain. Bu, Pak Hendra suka bermain nggak? Atau suka dimainin? Jadi kalau Bu Aulia saya tahu dia suka main Bu. Ya. Jadi kebutuhan dasar untuk bermain. Jadi anak-anak itu udah kodratnya katanya gitu ya Bu. Jadi anak-anak itu kodratnya adalah bermain. Kita nggak bisa memaksakan pola pikir kita orang dewasa. Ini kamu harus belajarnya harus begini. Enggak, ternyata anak-anak itu memahami sesuatu kalau kita nih, karena ini yang saya lakukan lah, udah saya terapkan. Dengan kita hanya monoton dan sambil bermain, itu cepet nilainya pun, nilai itu akan mengikuti Bu. Dia akan lebih merespon kalau ada sedikit-sedikit mainnya. Nah, kebutuhan ini. Kita aja yang orang gede masih suka main, nggak tahu mainnya apa, intinya main. Mencari biar kata Bu Aulia merilekskan otot-otot.
gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, dari kebutuhan dasar tadi itu akan memotivasi perilaku manusianya atau perilaku kita. Jadi motivasi ini adalah dorongan ya. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar. Jadi secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini balik. Nah, kemudian tujuannya itu ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah ini untuk perilaku. Jadi dasarnya tadi itu akan mempengaruhi apa yang akan terjadi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid, ini contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Dia melakukannya karena takut dihukum. Jadi misalkan anak-anak ngambilin sampah, kalau nggak mau nanti malah nggak pakai bag, kalau nggak mau ngambil sampah malah dihukum lagi. Salah satunya itu adalah motivasi ekstrinsik ya, atau motivasi dari luar. Yang berikutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Contoh Bu, misalkan nih contohnya bagi murid yang datang duluan, ya maksudnya datang masuk ke kelas duluan, kita kasih reward misalkan bintang kah atau apa. Nah di sini itu kan dia melakukannya karena ada imbalan, bukan karena dirinya, karena ada sesuatu yang dia inginkan maka dia melakukan disiplin itu. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Berikutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin ini karena dirinya, karena dia sadar bahwa ada kebajikan dalam dirinya. Nah, kalau ini sudah muncul, ini yang kita harapkan ya Bu, Bapak Ibu. Jadi inilah yang akan kita harapkan di anak didik kita. Jadi dia berdisiplin itu benar-benar yang dari intrinsik. Kenapa? Kalau cuman karena hukuman, karena iming-iming dapat reward, itu tidak akan panjang umurnya atau tidak akan bisa berjalan lama. Berbeda dengan kalau itu motivasinya intrinsik. Hukuman mungkin kalau hukuman itu misalkan gini, misal di kelas kita kamu nggak boleh begini, tetapi waktu dia keluar kelas dia melakukannya, kan menurut dia hukuman itu hanya berlaku di kelasnya dia aja. Berarti karena dia tidak dari dirinya, ya dia anggap keluar dari sekolah, misalkan dari gerbang sekolah dia melakukannya di luar. Nah itulah yang tidak kita inginkan sebagai seorang pendidik. Ada dua identitas ya, ada konsep disiplin, ada dua konsep disiplin. Yang pertama ini identitas gagal. Kenapa dibilang ini adalah konsep disiplin yang gagal? Yang pertama itulah misalkan nih yang hukuman ya Bu. Kalau kita menerapkan hukuman itu udah pasti kita menyakitkan secara psikologi ataupun bahkan fisik. Yang pertama. Kemudian udah pasti tidak nyaman Bu. Kita aja kalau ditegur sama ibu gitu ya, jangan pakai slop gitu, cuma teguran loh itu. Pak Hendra jangan senyum-senyum, ibu di depan. Atau Pak Hendra sendiri, jangan pulang cepat. Wah, udah itu ya kan, curhat Bu, curhat. Itu kan kita tidak nyaman ya kan, tidak nyaman karena itu ekstrinsik dari ibu. Rasanya aku nggak pernah bilang jangan. Larang protes. Jadi kalau itu tidak dari kita, karena kita kan nggak ada intrinsik dari kita Bu, nggak ada motivasi. Oh ya karena harusnya nih kalau misalkan kita pulang lebih cepat, bisa jadi mungkin nanti ada kunjungan tamu tak terduga dan pada saat kita itu tadi diperlukan kita nggak ada, kan jadi keskip. Siapa tahu ibu mau bagi-bagi angpau ya kan, sampai nggak dapat karena pulang dahulu gitu ya Bu. Sip, asik. Yang berikutnya adalah kita udah bikin murid kita takut, secara nggak langsung kan takut lah kalau ada ibu pulang duluan. Senang.
Gitu. Berikutnya udah pasti yang namanya hukuman pasti maksa. Ya kan, biar kita mendisiplinkan anak-anak pasti maksa. Pokoknya nggak mau tahu besok kamu harus pakai sepatu warna hitam. Karena aturannya, biasanya kita berkedok aturannya begitu. Berikutnya murid menyembunyikan kesalahan. Cari-cari alasan dia. Kenapa Pak Hen kalau sampean pulang duluan? Anunya itu banyak. Sorry ya. Jadi Pak Hen berani. Ya, apa lagi nih? Yang berikutnya adalah murid menjadi rendah diri. Jadinya dia nggak pede. Setiap dia ingin melakukan satu kebaikan, dia takut duluan. Bener nggak yang saya lakukan nih? Takut duluan. Begitu. Yang kemudian produk gagal berikutnya adalah penghargaan. Padahal penghargaan loh ini reward. Dan itu parahnya lagi saya lakukan Bu bertahun-tahun. Saya melakukannya di kelas saya bertahun-tahun. Dari mulai saya jadi guru sampai beberapa detik yang lalu sebelum saya mempelajari modul ini. Itu saya lakukan beneran. Kalau Bapak Ibu tidak percaya boleh cek lokasi di kelas saya, itu buktinya masih ada terpampang. Belum saya turunkan Bu. Oke. Kalau di kelas saya kasih penghargaan. Penghargaannya itu berupa bintang. Jadi kalau anak-anak di kelas saya bisa mengerjakan sesuatu atau dia punya inisiatif mau ngerjakan gitu ya, berebut gitu, siapa yang mau duluan saya kasih reward bintang. Ternyata itu juga merupakan identitas gagal. Salah lagi. Kadang saya juga gitu iming-imingin duit Bu, karena menurut saya itu cara ampuh gitu ya. Jadi kalau kamu bisa jawab pertanyaan ini, ngerjakan ini rewardnya nih, meskipun cuma 500 perak atau 1000 perak tuh anak-anak senengnya minta ampun. Malah saya bumbu-bumbuin Bu di situ. Saya kasih micin dikit-dikit. Saya bilang nih, kalau ini kasih uang ini kamu jangan bandingin sama duit yang dikasih mamamu 10.000. 1.000 ini hasil kerja kerasmu, saya bilang. Saya bumbu-bumbuin, tapi itu tidak diperkenankan juga Bu. Jadi apapun yang berupa penghargaan benda itu ternyata produk gagal atau salah. Jadi kalau penghargaan itu pertama tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ya, tidak efektifnya apa? Kalau dia nggak dapat sesuatu, ya kan dia. Kalau kamu nggak dapat sesuatu, udah malas gitu ya kan? Ya, saya banget gitu. Kemudian merusak hubungan. Kenapa jadi merusak hubungan? Penghargaan Bu itu bisa merusak hubungan anak-anak dengan temennya, si A dengan si B, si C, atau bahkan sekelasan. Penghargaan yang kita anggap biar menyemangati teman, justru ini akan muncul sifat iri, dengki, dan kawan-kawannya gitu. Pada saat kita kasih reward ke satu orang anak, mungkin sekali, mungkin nggak berasa ya Bu sekali. Berikutnya kita ulang lagi, berulang lagi. Jadi kadang kita nggak pernah tahu kan hati anak yang lain itu seperti apa. Kan mereka manusia juga. Pasti sifat ini udah bawaan dari orok ya Bu, udah bawaan dari lahir. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nah sifat iri itu akan timbul, gitu. Udah pasti, ya mungkin dia agak menghindar dengan teman yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah mematikan kreativitas. Dari penghargaan itu, kenapa bisa jadi mematikan kreativitas? Anak-anak itu gini Bu, mungkin saya kasih contoh waktu anak saya kecil ya, waktu si Rara kecil itu. Pada saat dia di kelas 1 dulu waktu sama Bu Murti. Dia bisa menulis misalkan namanya lah. Saya kasih permen misalkan, dia cuma bisa nulis namanya aja. Saya kasih permen, wah, saya kasih coklat sama dia misalkan. Wah dia hebat bisa nulis nama. Nih mama kasih hadiah coklat gitu. Kita nggak tahu loh Bu, ternyata anak-anak itu merasa dilecehkan
bahasanya kasar. Maksudnya dilecehkan itu gini, kenapa? Padahal menurut dia itu bisa lebih kreatif, dia itu bisa lebih lagi dari hanya sekedar nulis nama. Kenapa cuman dia bisa nulis nama aja udah dapat reward? Itu mematikan. Jadi dia akan berpikir, dan itu sampai sekarang, Bu. Jadi kalau dia udah dapat, maaf ya, dapat nilai agak bagus gitu, pada saat saya itu, kamu nggak ini lagi, udah orang itu begitu udah bener kok, dia nggak ada apa ya, dorongan buat nambahin lagi atau lebih itu lagi. Dan itu beneran terjadi. Berikutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Ini yang paling ini warisan leluhur ya, warisan leluhur, karena saya mewarisi dari senior saya dan saya lakukan. Menghukum dengan sistem ranking. Sistem ranking itu gini, balik lagi ke diferensiasi tadi dan program kurikulum yang akan kita lakukan ya Bu, dengan profil belajar Pancasila tadi. Jadi dengan meranking itu kita itu sebenarnya udah kayak apa ya, memetak-metakkan gitu ya. Dan padahal anak-anak itu mungkin di dalam akademis ini dia mungkin nggak maksimal, tapi bisa jadi di akademis yang lain dia. Tapi kan selama ini kita hanya berpegang pada asesmen penilaian. Nah, kamu nggak bisa ngerjakan ini, nilaimu segini, ya udah itu. Kita hanya melihatnya dari situ. Nah, mungkin nanti ini bisa jadi bahan pengetahuan kita untuk menyambut kurikulum baru. Salah satunya adalah kita tidak diperkenankan dengan sistem ranking apapun bentuk kalimatnya, Bu. Oh, saya nggak nyatet di situ, tapi Ibu kasih tahu sama orang tuanya, kamu ranking ini, kamu dapat ini, kamu di peringkat ini, itu tidak diperkenankan. Kita tidak boleh memberi apa namanya ya, tingkat-tingkat ke anak didik, karena semuanya punya keistimewaan masing-masing. Berikutnya, merampas hak menghargai dirinya. Ini hampir sama dengan mematikan kreativitas tadi ya. Merampas hak menghargai dirinya. Sebenarnya dia itu bisa lebih, tapi kita udah cut di situ. Kamu berarti pikirnya dia, aku berarti mama tuh mikirnya aku cuma mampunya di sini aja. Jadi dia itu tidak ada rasa gimana, oh aku lebih bisa lebih lagi begitu. Kalau tadi ada gagal, pasti ada sukses, Bu. Jadi ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi dan restitusi. Nah ini endingnya itu yang kita inginkan adalah yang restitusi. Jadi kalau konsekuensi itu masih apa namanya, perbedaannya kalau di konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Ya, jadi dia memaknainya itu enggak lama gitu ya. Konsekuensi itu hampir masih ada sedikit-sedikit makna hukumannya gitu. Kalau restitusi, murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Seperti Pak Hendra tadi bilang, disiplin menurut Pak Hendra tadi itu yang muncul dari dirinya. Itulah yang kita inginkan. Jadi murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti kita obrolin lagi di belakang tentang restitusinya. Jadi kemudian kalau konsekuensi itu perlu monitoring berkelanjutan. Konsekuensi itu kita harus ngingetin lagi seperti itu. Itu adalah konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu lebih fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kamu kalau melakukan ini kira-kira ada manfaat baik, jangan ditanyakan ada manfaat jeleknya apa, tapi harus bahasanya positif, Bu. Nggak boleh yang bahasa negatif. Kalau misalkan kamu nggak pakai badge sekolah, terus kamu tadi itu jalan atau kita lagi ada kegiatan di luar sekolah dan kamu harus terpisah dengan teman-teman. Nah, jadi kita lebih menggiring anak-anak itu untuk berpikir, memecahkan masalah.
dengan kelakuan apa yang sudah dia lakukan, itu restitusi. Berikutnya adalah stimulus dan respon. Tahapan berikutnya adalah stimulus respon. Stimulus respon ini contohnya kayak gini. Misalkan di kelas tuh ada siswa yang numpahin air, misalnya numpahin ada air di gelas terus dia tumpahin. Kalau di konsekuensi stimulusnya kan kita pasti ingetin, airnya cepat ambil, lap, kayak gitu. Tapi kalau di restitusi mungkin dia akan paham dengan beberapa tahapan sebelumnya yang kita nanti dijelaskan lagi. Jadi itu masuk ke salah satunya adalah fokus pemecahan. Oh, berarti kalau airnya tumpah, dia punya tanggung jawab karena dia melakukan ini. Mungkin menurut dia nggak sengaja, dia akan langsung merespon dirinya. Oh, mungkin dia langsung akan ambil pel untuk membersihkan kesalahan yang dia perbuat tadi. Tidak perlu lagi ada stimulus, ambil lapelnya baru dia merespon ambil sesuatu yang bisa buat bersihin, begitu. Itu kalau konsekuensi. Kemudian murid menghormati peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yulia Putri Hani, guru kelas 1 SDN Kebun Bunga 1, teman sejawat dari Ibu Ita. Setelah saya mencermati dan mengamati kegiatan Ibu Ita selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak hal yang berubah pada murid. Di antaranya, murid lebih disiplin, lebih giat belajar, dan bertanggung jawab. Hal itu terwujud karena Ibu Ita bersama muridnya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati dan dijadikan komitmen dalam kelas, sehingga disiplin positif tercipta. Saya sangat terinspirasi dengan perubahan positif yang Ibu Ita lakukan, karena hal ini adalah paradigma baru dalam pendidikan yang akan kami wujudkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.